Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Bapak Ibu wargi Jabar semuanya, Masya Allah. Semoga Allah memuliakan, membahagiakan Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini kita akan sama-sama membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang rezeki menurut Al-Quran. Saya yakin Bapak Ibu pasti mau rezeki kan? Mau rezeki Bu? Ya, dan rezeki itu tidak hanya sebatas uang, tidak hanya sebatas materi, tapi termasuk juga yaitu kesehatan, ya, kemudian ketenangan hati, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh-soleha, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang maslahat untuk kepentingan kita hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Mau Bu rezeki seperti itu? Nah, terus bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan kita ingin rezeki, yang pertama kita harus yakini dulu bahwa rezeki itu dari Allah. Gak ada satupun hal yang bisa ngasih rezeki kecuali atas seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena persoalan kepintaran kita, jabatan kita, ya, kerja keras kita, lamanya waktu kerja, bukan Bapak Ibu sekalian. Tapi gak ada satupun hal yang bisa ngasih rezeki kecuali atas seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kemudian harus kita lakukan? Ya, kalau misalnya mau dapat rezeki, maka ikuti bagaimana Allah memberikan caranya untuk dapatkan rezeki. Kalau misalkan kita pengen buat makanan gitu. Yang tahu resepnya hanya ibu kita. Kan kita pasti nanya kepada ibu kita, Bu, saya mau buat resep ini nih. Saya mau buat makanan ini, bagaimana resepnya? Kemudian kata ibunya, nih resepnya. Begitulah juga dengan rezeki. Ya, karena rezeki itu dari Allah, maka kita juga harus nanya kepada Allah, ya Allah, gimana supaya aku bisa dapat rezeki? Kemudian Allah juga ngasih resepnya. Dan resepnya apa? Resepnya adalah Al-Quran. Kemudian dalam Al-Quran dibahas beberapa konsep rezeki. Di antaranya ada di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultustaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Apa kata Allah? Ya. Faqultustaghfiru rabbakum, maka mohonlah ampun kepadaku, kata Allah. Jadi Bapak dan sekalian, sesiapa yang kemudian pengen dapat rezeki, yang juga sekarang mungkin kerja, ya, bisnis dan sebagainya, maka awali dulu dengan ini. Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Apa ganjarannya? Ganjarannya adalah yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Hujan lebat itu apa? Kata para ulama, hujan lebat itu adalah tidak hanya sebatas air ya, tapi juga rezeki yang banyak berlimpah ruah. Kemudian di ayat berikutnya, wa yumditkum bi amwal, akan dibanyakan hartanya, wa banin, anak-anak, wa yaj'alakum jannatin, kebun-kebun, wa yaj'alakum anhara, yaitu juga sungai-sungai. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, coba kita cek kembali ya, ada nggak dosa yang pernah kita lakukan dan belum kita taubatin? Itu dulu yang pertama. Ya, mungkin kita pernah melakukan dosa kepada ibu kita, kepada orang tua kita, ayah kita, anak-anak kita, atau misalkan kepada tetangga kita, rekan-rekan kerja kita dan lain sebagainya. Ya. Berapa banyak hari ini orang-orang yang dia pengen dapatkan rezeki ya di pekerjaannya, tapi malah nyakitin orang, nyakitin sesamanya dan sebagainya. Nah, maka kalau sekalian itu tidak sesuai dengan konsep rezeki menurut Al-Quran. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kita juga harus sambil berhati-hati terhadap dosa. Insya Allah ketika kita melakukan itu, maka kita juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.